and I enjoy to be there. Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong kedatangan rekrutan tangguh lagi. And I can't wait to play with you guys. Suporter Belanda gaduh usai Maes Hilgers pilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat lawan Manchester United. Terlalu dini jika pilihannya. Alexandro Bahkito, wujud ancaman Timor Leste pada timnas Indonesia U20. Media Vietnam menyoroti 3 pemain keturunan Belanda yang bakal membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 2 di antara pemain keturunan tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang 2 tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0 pada 2 laga awal grup C. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Jelang 2 laga tersebut, PSSI masih gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan demi semakin memperkuat skuad Garuda. Langkah yang diambil PSSI itu rupanya disoroti media Vietnam, Soha VN yang menyebut ada 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 3 pemain Belanda akan menjadi warga negara Indonesia, ada seorang bek yang bermain sangat bagus melawan Manchester United, ditulis Soha VN dalam artikelnya, dikutip Jumat, 27 September 2024. Tim kepulauan ini bakal kedatangan 3 rekrutan tangguh lagi berkat kebijakan naturalisasi pemain asal Indonesia, ditambah media Vietnam itu. Terutama diantaranya adalah bintang yang baru saja bermain sangat bagus melawan Man UTD, ditulisnya lagi. Salah satu dari 3 pemain Belanda yang dimaksud media Vietnam tersebut adalah bek FC Twente, Maes Hilgers. Pada Kamis 26 September 2024, bek berusia 23 tahun itu bermain gemilang saat FC Twente bertandang ke markas Man United di Liga Eropa. Maes Hilgers mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya dengan 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Berkat kontribusi Maes Hilgers, pertahanan Twente hanya kebobolan 1 kali dan berhasil menahan imbang Man United 1-1 di Stadion Old Trafford. Selain Maes Hilgers, ada Eliano Reijers sang bek kanan PC Zwolle yang juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bersama Maes Hilgers, Eliano Reijers ditargetkan bisa bermain untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Oktober mendatang. Pada 30 September 2024 nanti, Maes Hilgers dan Eliano Reijers akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di KBRI Belanda. Setelah itu, PSSI hanya perlu mendaftarkan mereka ke Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, melalui AFC untuk memastikan kelayakan keduanya bermain. Sementara itu, pemain keturunan Belanda Indonesia ketiga yang dibahas Soha VN adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Striker berusia 19 tahun itu saat ini bermain di level U21 dan belum mengikuti turnamen profesional setelah sempat berlatih di Akademi Muda Ajax Amsterdam. Mauro Zijlstra sebelumnya sempat mengaku bahwa dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia dan sudah menyerahkan dokumen ke PSSI. Saya masih berkomunikasi dengan pihak PSSI. Mereka sedang memeriksa dokumennya. Saya hanya bisa menunggu, kata Mauro Zijlstra di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Mauro Zijlstra akan diproses karena belum berjabat tangan. Mauro, belum salaman. Jadi, saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024, lalu. Keputusan Maes Hilgers memilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat FC Twente melawan Manchester United ternyata membuat suporter Belanda bereaksi. Bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain kelahiran Belanda yang memutuskan untuk membela skuad Garuda ketimbang tim oranye.
Maes Hilgers resmi diperkenalkan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan bek kanan PC Zwolle, Eliano Reijnders pada 6 September 2024 lalu. Kepastian itu diumumkan dalam akun Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang terlihat berjabat tangan dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Seiring berjalannya waktu, proses naturalisasi keduanya telah disetujui oleh DPR RI hingga mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Kini, Maes Hilgers dan Eliano tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yang dijadwalkan pada 30 September 2024 di KBRI Belanda. Setelah itu, mereka harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dan administrasi lainnya sebelum didaftarkan ke AFC maksimal 3 Oktober 2024. Sebab, keduanya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Dua laga yang akan dilakoni timnas Indonesia tersebut merupakan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Jika tidak ada aral melintang, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan besar akan menjalani debutnya dalam laga kontra Bahrain. Menariknya, keputusan Maes Hilgers untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda justru mendapat sorotan tajam dari supporter Belanda. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Belanda dengan akun X Maestorovic. Ia mempertanyakan keputusan bek berusia 23 tahun itu yang dinilai terlalu cepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, netizen Belanda itu meragukan Maes Hilgers bisa bertahan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu jangka panjang. Apakah terlalu dini jika pilihannya, Maes Hilgers, untuk Indonesia, sebenarnya datang terlalu dini? Tulis akun X Maestorovic menggunakan bahasa Belanda, dikutip Jumat, 27 September 2024. Ya, dan tentunya pilihan yang disengaja. Saya hanya ragu-ragu, membela timnas Indonesia, untuk waktu yang lama, ditambah Maestorovic. Di sisi lain, supporter Belanda lainnya menyebut Maes Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas pusat alias Belanda. Terlalu banyak persaingan bagi Hilgers di posisi sentral tim Belanda, tulis netizen dengan akun Trech29 menggunakan bahasa Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Maes Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Maes Hilgers, salah satu yang lebih baik hari ini dan semua orang bagus. Tapi dia benar-benar bertahan seperti binatang, tulis netizen Belanda dengan akun Stanskolten 8. Tidak ada pelanggaran bodoh, hebat dalam duel, bola membentur tribun penonton pada saat yang tepat, melemparkan dirinya ke dalam segalanya. Menjadi sangat dewasa. Label harga meroket. Tambahnya, calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, itu. Bek kelahiran Belanda itu mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya. Bahkan, Maes Hilgers membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Di atas kertas, timnas Indonesia U20 lebih diunggulkan untuk menang lawan Timor Leste. Namun, Timor Leste menyimpan ancaman pada sosok penyerang bernama Alexandro Bahkito. Timor Leste jadi lawan kedua yang akan dihadapi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini dimainkan di Stadion Madia, Jumat, 27 September 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia kini berada di puncak klasemen grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Timor Leste berada di posisi ketiga klasemen. Mereka kalah dengan skor 1-3 dari Yaman pada matchday pertama. Secara kualitas, Timor Leste masih di bawah Indonesia. Namun, Timor Leste punya potensi untuk merepotkan Indonesia. Salah satunya lewat penyerang andalannya Alexandro Bahkito. Juli lalu, Indonesia berjumpa Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Saat itu, Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 6-2. Meskipun kini bertemu di ajang yang berbeda, mayoritas pemain kedua tim masih sama. Di Piala AFF U19, 2 gol Timor Leste ke gawang Indonesia dicetak Ricardo Bianco dan Alexandro Bahkito. Nah, nama Alexandro Bahkito harus diwaspadai kubu Indonesia. Pemain 18 tahun itu mencetak 2 gol di Piala AFF U19 2024 lalu. Paling baru, Alexandro Bahkito juga mencetak gol saat Timor Leste kalah dari Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alexandro Bahkito punya pergerakan yang sulit ditebak. Dia juga punya naluri gol bagus dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Dia harus diwaspadai Kadek Arel dan kolega.
Media Malaysia soroti kemenangan telak timnas Indonesia U20 atas Maladewa, katanya Jens Raven. Media Malaysia menyoroti hasil pertandingan timnas Indonesia versus Maladewa, Rabu, 25 September 2024. Timnas Indonesia U20 baru saja membantai Maldives atau Maladewa pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 Grup F. Laga yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta itu berakhir dengan kemenangan telak skuad Garuda Muda 4-0. Kemenangan telak timnas Indonesia U20 mendapat sorotan dari media Malaysia, Makan Bola. Dalam artikelnya yang berjudul, Kelayakan Piala Asia B20, Indonesia, Baham, Maldives, mereka menuliskan hasil pertandingan yang dilakoni Indonesia dan Maladewa. Skuad besutan Indra Syafri itu menguasai permainan sejak awal, namun baru bisa menciptakan gol demi gol di babak kedua. Sejak babak pertama, Doni Tri Pamungkas CS tampil menggempur dan menciptakan banyak ancaman di pertahanan Maladewa. Namun, sayangnya bola eksekusi bola kurang sempurna sehingga penjaga gawang Maladewa dengan mudah menangkapnya. Di babak kedua Coach Indra mengubah strategi dengan memasukkan Muhammad Ragil, Mesa Al-Hamzah dan Vigo Dennis. Kehadiran ketiganya berhasil membawa perubahan pada permainan. Gol pertama pecah di menit ke-52 oleh Aditya Warman setelah menerima umpan dari Doni Tri Pamungkas. Kemudian Doni Tri Pamungkas kembali memberikan assist yang kemudian menciptakan gol oleh Vigo Dennis di menit ke-55. Gol ketiga tercipta melalui tendangan bebas melengkung yang dilepaskan oleh Tony Firmansyah pada menit ke-57. Lalu pada menit ke-66 Jens Raven berhasil menambah keunggulan timnas Indonesia dalam situasi sepak pojok. Sebelum mengakhiri aksinya, Jens Raven melengkapi malam kejayaan Indonesia sekaligus menutup aksi di laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan hasil Indonesia 4-0 Maladewa, ditulis media Makan Bola. Media tersebut juga menyoroti Indonesia yang berada di posisi pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Indonesia berada di posisi pertama setelah mendapatkan 3 poin. Lalu disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua, Timor Leste, dan Maladewa yang berada di dasar klasemen. Pada kompetisi grup F kali ini, Indonesia menempati posisi pertama berbagi poin dengan Yaman yang hanya dibedakan dari jumlah gol. Timor Leste berada di posisi ketiga dan Maladewa di dasar klasemen, ditulisnya. Malaysia meradang dicap ikut-ikutan strategi timnas Indonesia. Sekjen FAM tegaskan cuma ambil pemain naturalisasi grade A Eropa, terucap nama. Belum lama ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi, FOMO, di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Menyikapi kabar tersebut, Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman beri respons tegas soal kabar pemain naturalisasi timnas Malaysia ke depannya. Azman merespons terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut-sebut akan debut untuk bergabung skuad Harimau Malaya. Di antara nama-nama pemain yang berseliweran, terucap pemain sayap Luton Town Elliot Thorpe dan pemain Heracles Almelo Sam Skeperman. Elliot Thorpe diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam Skeperman mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu, Kapten Go Ahead Eagles, Matsdale, dikabarkan telah dihubungi oleh FAM. Matsdale juga telah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk menghubungi pemain-pemain tersebut guna memperkuat timnas Malaysia di masa depan. Setidaknya ada 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan diperhitungkan oleh FAM untuk memperkuat timnas Malaysia. Mungkin kedepannya akan ada penambahan pemain keturunan dari luar negeri. Ungkap Nur Azman Rahman dikutip tim tvonnews.com pada Rabu, 25 September 2024. Meski demikian, Azman menegaskan bahwa FAM tidak ingin terburu-buru dalam mendatangkan para pemain tersebut. Namun semua tergantung keputusan staf pelatih dan pimpinan FAM, ditambahnya. Menurutnya, FAM sejauh ini sudah mengambil sikap untuk memantau perkembangan pemain yang bersangkutan. Di samping itu, FAM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah menghasilkan pertimbangan, FAM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela Malaysia. Lebih lanjut, Azman menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas.
Jika pemain yang terlibat adalah pemain grade A dan mampu membantu skuad Harimau Malaya, mereka pasti akan kami ambil demi semakin meningkatkan performa timnas, ujar Azman tegas. Pernyataan Azman tersebut membuktikan bahwa FAM tidak main-main dalam membangun skuad Harimau Malaya. Berniat licik pada timnas Indonesia, Steven Zhang ingatkan Cina, jangan main-main dengan Indonesia. Seperti kita tahu, pada bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga yang bisa dibilang cukup berat yaitu Bahrain dan Cina. Memang jika dilihat dari sisi kekuatan, tim Bahrain maupun Cina bisa dibilang masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantang justru dalam non-teknisnya. Cina dikenal sebagai salah satu tim paling rese di grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka ingin mengerjai Indonesia dengan memainkan laga di Qingdao Stadium, yang jaraknya cukup jauh dari kota Beijing. Dan stadion itu juga dikenal sebagai tempat dengan suhu ekstrim yang begitu dingin. Melihat siasat buruk dari timnas Cina membuat Presiden Inter Milan, Steven Zhang angkat bicara. Yang mana Zhang cukup kenal baik dengan Erick Thohir memperingatkan timnas Cina untuk tak main-main dengan Indonesia. Alasannya jelas, karena timnas Indonesia punya ketua PSSI yang cerdas dan killer. Timnas Cina memang seharusnya memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Ini bukan karena urusan Erick Thohir dekat dengan FIFA atau apapun, melainkan masalah ini bisa lebih runyam bagi Cina. Karena seperti kita tahu bahwa Cina akan menaruh laga melawan Indonesia ini di Stadion Qingdao, kota Qingdao. Di mana jika Indonesia melakukan perjalanan dengan pesawat komersil akan memakan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai 30 jam. Dan perkara dari bandara ke stadion inilah yang bisa menjadi senjata Indonesia memukul balik Cina. PSSI bisa saja melaporkan ini ke AFC hingga Cina mendapat hukuman. Sebab berdasarkan regulasi AFC, jarak stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional yang maksimalnya 200 km. Sedangkan jarak dari Beijing ke bandara Qingdao adalah 623 km. Melihat sikap Cina yang semacam ini pada akhirnya membuat media Jepang menyebut Cina sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja, mereka sampai melakukan apapun untuk menang. Padahal jika dilihat dari head-to-head, Cina ini seharusnya bisa lebih percaya diri bertemu Indonesia apalagi laga kandang. Dan dalam 5x pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang. Harusnya dari sisi mental, mereka sudah punya modal bagus. Jika dilihat dari skuad Garuda yang sekarang, wajar saja kalau Cina cukup panik. Apalagi mereka belum mendapatkan 1 poin pun di round ketiga setelah dihancurkan Jepang 7-0 dan Arab Saudi 2-1 di laga pembuka. Steven Zhang, Presiden Inter Milan yang juga warga negara Cina yang akrab dengan Pak Erick Thohir memperingatkan untuk tak main-main dengan Indonesia. Dan takutnya Indonesia akan membalasnya lebih kejam saat Beyan di kandang. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak gentar dengan Cina. Seperti yang dikatakan Bek Timnas Indonesia, Jai Idzes menegaskan kalau semua tim di round 3 ini berhak melakukan apapun untuk hasil yang maksimal. Jika memang cara dari timnas Cina seperti itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri. Terlepas dari apapun, di pertandingan round ketiga melawan Bahrain dan Cina, Indonesia masih punya peluang besar meraih kemenangan. Apalagi dengan tambahan amunisi pemain Eropa, seperti Mes Hilgers dan Eliano, timnas tidak gentar sama sekali.